Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi bila kita taat kepada Allah, dan tidak ada kerugian yang amatlah besar melebihi maksiat kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang kemuliaan mengamalkan agama. Jadi siapa saja yang senantiasa memikirkan agama ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulia di dunia, mulia di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur atas karunia Allah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah jadikan kita menjadi ahli iman dan ahli Islam. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan iman dan Islam ini kehidupan menjadi indah, karena kehidupan orang ahli iman, kehidupan orang ahli Islam adalah kehidupan dalam perjalanan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang kekal abadi, yang selama-lamanya. Sebaliknya, tanpa iman dan Islam, kehidupan menjadi yang sangat-sangat mengerikan. Apapun keadaannya, kehidupannya untuk menunggu azab Allah Subhanahu wa taala, kehidupan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang senantiasa mencari dunia dan dunia berlebihan, sehingga lupa bahwa dunia itu hanya sekedar untuk ujian. Kaya ujian, miskin ujian, sakit ujian, semuanya harus dihadapi dengan ikhlas dan sabar untuk makin mendekatkan diri kepada Allah, makin mendekat kepada Allah, yaitu memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam memang banyak jumlahnya seperti buih di lautan, tetapi yang mengamalkan agama bisa dihitung dengan jari. Kenapa? Karena mereka belum paham tentang agama, tentang amal. Bila mengamalkan agama hatinya gembira, itulah baru paham tentang amal. Setelah berzikir hatinya gembira, itulah orang-orang yang paham maknanya zikir. Setelah majelis ilmu mereka gembira dan hatinya damai, itulah orang-orang yang diberi kepahaman tentang ilmu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita terus harus berdoa. Tidak hanya cukup dengan sholat, tetapi kita harus seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang seperti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa belajar ilmu agama, yaitu mendatangi majelis ilmu yang ada di dalam lingkungan kita. Tanpa itu semuanya, hati kita akan menjadi gersang, rohani kita akan menjadi gersang, rohani kita akan menjadi kering kerontang tanpa adanya majelis ilmu. Karena kita tidak ada nutrisi di dalam hati kita, hati kita tetap dalam kegersangan. Maka untuk ibadah yang sungguh-sungguh mengamalkan agamanya Allah sangatlah berat bagi orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Amal agama yang penting ngamal, tetapi bagaimana setelah amal hatinya gembira. Itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya mendakwakan agama, pentingnya menyampaikan kebaikan-kebaikan agar saudara-saudara kita senantiasa tidak tertipu dengan keadaan-keadaan yang ada di dunia ini.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita syukuri nikmat iman dan Islam ini dengan sebenar-benarnya, dengan cara kita selalu memuji dan memuja Allah atas karunia-Nya. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman dan Islam. Dikatakan dalam satu riwayat, barang siapa mengatakan alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam, maka para malaikat itu menulis pahalanya selama 1 tahun sebelum cukup waktunya. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam, maka para malaikat menulis pahalanya selama 1 tahun belum cukup waktunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara cara mensyukuri nikmat iman dan Islam ini, kita jaga benar-benar agama ini, melebihi kita menjaga harta kita, bahkan melebihi kita menjaga nyawa kita sekalipun. Karena harta walaupun bagaimanapun kita menjaga akhirnya akan hilang juga. Nyawa bagaimanapun kita menjaga akan lepas juga. Tapi agama ini bila kita jaga, maka akan mendatangkan kebahagiaan yang kekal abadi, yang selama-lamanya di negeri akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu jelas Allah katakan bahwa semua yang ada di dunia ini tidak ada yang bisa kita miliki, semuanya akan kita tinggalkan. Yang hanya bisa menolong dan kita miliki adalah amal agama, harta yang kita gunakan untuk perjuangan memakmurkan masjid, harta yang kita infakkan untuk mendakwakan agama, sehingga harta kita tetap terjaga sampai hari kiamat datang. Kita akan petik seluruh harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umur sehat kita akan petik ketika kita menggunakan umur sehat kita untuk mengamalkan agama. Barang siapa menggunakan umur sehatnya tidak untuk amal agama, maka mereka akan menangis ketika sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan meronta-ronta, dengan kesusah payahan yang selama-lamanya. Itulah orang-orang yang tidak amal agama. Itulah orang-orang yang senantiasa tidak memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, mumpung masih hidup, mumpung diberi sehat, mumpung diberi harta lebih, mari kita gunakan untuk perjuangan agama, agar seluruh kehidupan kita bisa kita nikmati ketika kita dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala ke negeri akhirat. Karena negeri dunia ini semuanya menipu, tidak ada satupun yang dapat kita miliki. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta benda, maka di antara bentuk syukurnya dia harus memikirkan orang-orang fakir miskin. Jadi kalau kita diberi kelebihan harta, diberi kekayaan, fikirnya bagaimana orang miskin ini bisa kita bantu, orang miskin ini juga bisa bahagia. Itulah orang-orang yang memikirkan orang-orang fakir miskin adalah bentuk syukur diberi harta yang banyak. Dia harus membantu mereka, bukan termasuk umatku, kata Nabi. Sabda Nabi, orang dalam keadaan kenyang sedangkan tetangga-tetangganya dalam keadaan lapar. Begitu juga orang yang punya agama, yang punya nikmat iman dan Islam, di antara bentuk syukurnya adalah kita memikirkan orang-orang lain dalam keadaan kemiskinan agama. Jadi orang yang miskin agama harus kita datangi. Bagaimana supaya mereka bisa mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh. Maka alangkah bahagianya orang yang bisa senantiasa mendatangi saudara-saudaranya yang belum diberi iman Islam dengan baik, sehingga mereka dapatkan hidayah, sehingga akan bertemu dan berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kenyang sedangkan tetangga-tetangga kita lapar, padahal ini adalah hanyalah urusan perut dunia saja. Nabi mengatakan, bukan umatku orang yang demikian itu. Bagaimana kalau kita mengamalkan agama sedangkan tetangga-tetangga kita tidak mengamalkan agama? Bagaimana marahnya Nabi kepada kita?
Itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya dakwah majelis ilmu itu sangat penting. Apabila kita tidak mendakwakan, Rasulullah akan marah kepada kita, Allah akan murka kepada kita. Maka jangan terkesan dengan apa yang ada di dunia ini. Mau dibenci, mau dicela, mau di apapun, semuanya kita tetap dakwakan agama. Karena ini adalah perintah Allah, karena ini adalah amalan baginda Rasulullah. Maka apabila kita melaksanakannya, Allah akan bahagia, Allah akan tolong kita, Allah akan meridhoi kita, dan Rasulullah SAW akan senantiasa tersenyum di surganya Allah Subhanahu wa taala melihat umatnya senantiasa saling menasihati dalam kebaikan. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya majelis ilmu, pentingnya majelis zikir, pentingnya majelis-majelis yang membawa kita kepada kebaikan yang dituntunkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara mensyukuri nikmat agama adalah kita berhusnuzon kepada Allah dan punya keyakinan yang kuat bahwasanya dengan agama ini akan datang kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat. Jadi siapa ingin sukses dunia, sukses akhirat, maka amalkan agama, makmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan dunia dan akhirat sebagaimana telah dibuktikan oleh Allah di muka bumi ini. Bila agama dilakukan, bila agama diamalkan secara sempurna oleh pribadi-pribadi, maka pribadi-pribadi tadi akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman mana saja, di tempat mana saja. Sebagaimana contohnya adalah para nabi, para rasul alaihi salam. Mereka pribadi yang telah mengamalkan agama secara sempurna, maka mereka telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman mana saja, di tempat mana saja. Jadi kalau orang itu mengamalkan agama akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di segala zaman. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita agama ini diamalkan, bila agama ini diamalkan secara sempurna oleh sebuah keluarga, maka keluarga tadi akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan contoh kepada kita. Sebuah keluarga, yaitu keluarga Ibrahim alaihissalam, laki-lakinya, anaknya, wanitanya, semua mengamalkan agama secara sempurna, maka Ibrahim menjadi keluarga yang sangat barokah dan mulia. Begitu juga hadirin, keluarga Imran, ketika laki-lakinya, anaknya, istrinya mengamalkan agama secara istiqomah, maka mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarga Imran ini melebihi keluarga-keluarga yang lain, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengamalkan agama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila agama ini diamalkan di sebuah kampung, maka kampung tadi menjadi kampung yang penuh dengan barokah, dimuliakan kampungnya tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kampung itu penduduk laki-lakinya senantiasa sholatnya di masjid berjamaah, maka akan dapat barokah kampung itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, yang artinya jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Quran surat Al-A'raf 96. Jadi kalau penduduknya itu mengamalkan agama, akan dilimpahkan rezeki dari langit dan bumi yang tidak disangka-sangka. Contohnya adalah kampung Madinah Al-Munawwarah, kampung yang kecil di tengah-tengah padang pasir, yang penduduknya juga tidak banyak, tetapi di kampung-kampung ini laki-lakinya, wanita-wanitanya, anak-anaknya semuanya mengamalkan agama dengan sempurna, memperjuangkan agama dengan secara sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan kampung ini sehingga kampung Madinah
yang kecil ini telah menjadikan asbab perubahan-perubahan kepada negara-negara besar di seluruh dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila agama ini diamalkan oleh umat, maka umat itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga umat-umat yang lain berada di bawah telapak kaki mereka. Itulah para sahabat radhiyallahu an. Ketika para sahabat menjadi umat yang mengamalkan agama secara sempurna, maka umat di timur, di barat, di utara, di selatan, di seluruh dunia di bawah telapak kaki para sahabat. Sehingga inilah sekarang yang kita pikirkan dan kita perjuangkan, bagaimana agama ini kembali diamalkan oleh umat secara sempurna. Agama diamalkan secara pribadi, masih ada orang-orang soleh, masih ada secara keluarga, juga masih ada. Satu kampung mungkin ada 1-2 kampung di dunia ini, tetapi diamalkan oleh umat yang ini sudah tidak ada. Maka inilah yang harus kita perjuangkan. Kenapa sekarang umat Islam di mana-mana terlunta-lunta karena musibah dari segala arah? Adalah karena agama dalam sekup umat tidak dipikirkan lagi, tidak dikerjakan lagi. Maka ibaratnya satu tubuh itu sudah putus-putus, kakinya putus, tangannya putus, kepalanya putus. Walaupun tubuh itu bagaimana gantengnya, bagaimana kuatnya, tetapi kalau sudah putus-putus, maka hilang kegantengannya, hilang kekuatannya, hilang segalanya. Sehingga menghadapi masalah yang kecil saja, umat-umat sekarang tidak mampu menghadapinya lagi, karena keadaan yang demikian parah, terputus-putus semua. Itulah hadirin, maka umat Islam tercerai-berai karena tidak mengamalkan agama dengan sempurna. Untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu adanya pembelajaran tentang agama sehingga kita diberi kepahaman agama, sehingga masjid-masjid akan makmur, sehingga kampung yang kita huni juga penduduknya makmur, tanpa ada kegelisahan, tanpa ada kesusahan, bila penduduk kampung itu sudah mengamalkan agama dengan sempurna. Kenapa penduduk kampung itu masih banyak ada yang susah hidupnya? Karena penduduk kampung itu tidak mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi putus asa adalah sifat yang paling dibenci oleh Allah. Pertama, putus asa adalah sifatnya iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh putus asa. Kita mulai bangkit lagi, sebagaimana dahulu baginda Nabi Muhammad SAW membangun umat ini dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Akhirnya umat seluruh alam telah mengamalkan agama Allah, sehingga telah datang berkah dari langit dan bumi. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila penduduk-penduduk kampung itu senantiasa mengamalkan agama berjamaah, maka Allah akan turunkan keberkahan. Sebagaimana Allah berfirman yang maknanya, dan yang demikian itu sekali-kali tidak sukar bagi Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Ibrahim ayat 20. Baginda Nabi sudah tidak ada, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat sana. Para sahabat sudah tidak ada, sudah di alam akhirat, tetapi Allah masih ada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang membimbing para nabi, para rasul masih ada, yang membimbing para sahabat masih ada bersama kita sekarang ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mesti kita bersemangat, mesti kita ini
berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pertolongan Allah masih akan datang lagi. Pertolongan Allah akan datang lagi kepada umat Islam, tetapi pertolongan Allah akan datang lagi. Terbitnya telah ditentukan, tertibnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bila umat Islam telah mengamalkan agama. Dan mengamalkan agama itu tertibnya bila umat ini memperjuangkan agama. Begitu jelas bila kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tertibnya adalah mengamalkan agama. Tertibnya adalah memperjuangkan agama. Mengamalkan agama adalah senantiasa memakmurkan masjid. Memperjuangkan agama tertibnya adalah senantiasa mendakwakan agama, memperjuangkan bagaimana umat Islam bisa berbondong-bondong menuju masjid untuk sholat berjamaah. Maka orang-orang ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti halnya para sahabat, para ulama, para kiai, dan orang-orang yang senantiasa menjaga iman dan Islamnya, yaitu menjaga agamanya, senantiasa sholat berjamaah di masjid. Jamaah yang dirahmati Allah, maka pada majelis ilmu yang mulia ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah turunkan hidayah kepada hati kita, hati keluarga kita, hati umat Islam di seluruh alam, supaya mereka kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah, sehingga datang pertolongan Allah kepada kita semuanya. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka amalkan agama, khususnya laki-laki, memakmurkan masjid, maka kampung itu akan menjadi kampung seperti kampung Madinah Al-Munawwarah. Seluruh penduduknya akan dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bahagia bila laki-lakinya senantiasa sholat berjamaah di masjid. Kalau dalam satu kampung itu masih ada sholat di rumah, maka jangan berharap kampung itu ada barokahnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila sholat subuh itu seperti sholat Jumat jamaahnya, maka kampung itu akan ada barokahnya. Untuk itu hadirin, senantiasa kita dakwakan agama agar umat ini diberi kepahaman agama, sehingga mengamalkan agama dengan gembira, dengan senang hati, sehingga mereka mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala ketika meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah dan masuk surga tanpa hisab. Itulah janjinya Allah bila kita menjaga agama, memperjuangkan agama, mengamalkan agama dengan sempurna, khususnya laki-lakinya senantiasa memakmurkan masjid-masjidnya Allah, yaitu senantiasa berjamaah. Demikian hadirin, mudah-mudahan kita diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan seluruh umat ini, seluruh kampung ini menjadi kampung yang diridhoi oleh Allah, sehingga penduduknya dibarokai oleh Allah, hidupnya gembira dunia dan akhirat. Allahumma amin. Mari kita tutup majelis kita dengan doa kafarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.